bagaimana biar realistis nih cara akhirnya aku bisa memiliki rumah gitu ya. Tiba dapat jackpot atau dapat apa gitu. Atau kawin sama orang kaya gitu. Seperti itu ya. Kayak punya rumah sendiri tuh kan sebetulnya keren ya gitu. Selamat datang di UNAS Podcast Power by Damai Putra. Podcastnya tempat kita berbagi cerita seru. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa dulu ya buat teman-teman yang menjalani ibadah puasa. Jadi semoga puasanya lancar sampai nanti merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke, hari ini saya seneng banget karena kita mau ngobrolin sesuatu yang pastinya seru abis. Dan kalau ngomongin yang seru abis pasti nggak jauh-jauh dari cerita anak muda ya gitu. Nah, ini kita mau bahas apa soal cerita anak muda? Pastinya nggak jauh-jauh cerita anak muda dan properti. Muda properti. Nah, kita mau bahas bagaimana anak muda keren punya properti. Nah, kalau ngobrolin soal properti dan khususnya bagaimana properti di mata anak muda dan bagaimana anak-anak muda sekarang punya properti, pastinya banyak banget tantangannya ya. Karena kita dengar banyak berita, banyak mungkin nanti kita bahas nih sama tamu kita ya, bahwa Menteri Keuangan kita sempat bilang bahwa sekarang ini anak muda susah banget kayaknya punya properti. Lalu juga ada data di Kementerian PUPR bahwa per tahun 2019 itu ada 81 juta milenial yang tidak punya properti. Padahal kalau kita bicara anak muda sekarang itu kan nantinya mereka juga akan berkeluarga ya, punya anak gitu, dan kemudian nanti dan selanjutnya juga pasti butuh yang namanya hunian gitu. Tapi sekarang masih banyak anak muda yang belum mau punya properti. Nah, kenapa sih gitu loh? Jadi kenapa enggak punya properti? Nah, kalau mau ngobrolin seperti ini kayaknya saya anaknya nggak sendiri. Nah, hari ini udah kedatangan tamu spesial. Aku hari ini kedatangan Ruby. Ruby Aman, apa kabar? Baik sekali. Wah, senang sekali nih bisa hadir di sini di podcastnya UNAS. Waduh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ini kita juga milenial ya, bekas milenial. Kita milenial ya. Mungkin senior milenial. Iya. Senior milenial teman-teman. Oke, Ruby apa kabar? Baik, Monik. Thank you so much sekali lagi nih. Iya, aku juga senang bisa ngobrol. Hari ini kita akan ngobrol seru-seru tentang tadi ya gitu. Bicara muda keren punya properti ya, udah ngomongin muda keren punya properti. Ini nih pembicaraan yang seru harusnya gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman kita kenalan dulu ya sama Ruby gitu. Gimana Ruby? Cerita deh sekarang lagi ngapain, sibuk apa, seru-seruan. Oke, salam kenal buat teman-teman semuanya di UNAS, Monik, dan juga teman-teman yang lagi nonton. Saya Ruby Aman, saya pelaku di bisnis properti, dan juga saya banyak mengedukasi, sharing tentang pentingnya nih. Namanya saya punya campaign namanya Muda Keren Punya Properti. Tadi itu yang Monik omongin gitu kan. Kenapa sih muda keren punya properti gitu? Karena gini, di dunia maya kita banyak sekali kan disajikan, gitu kan. Banyak influencer yang tentang lifestyle, tentang mungkin baju, ya kan, fashion, ya kan, traveling, terus ada lagi gadget, ya kan, kemudian lagi jalan-jalan, ya otomotif. Nah, dulu tuh saya melihatnya yang edukasi tentang properti ini kurang, gitu. Jadi kebanyakan hard selling ya. Ini edukasi kenapa pentingnya punya properti, dan itu kan sebenarnya mesti digaungkan. Tadi ya, lifestyle-nya digaungkan, otomotif digaungkan. Dan dari saya melihat, wah, gimana kalau kita menggaungkan properti, pentingnya punya properti, karena tadi dari tahun yang ada 81 juta milenial nggak punya properti. Nah, di situ saya melihat, wah, sebuah ini ya, peluang sebenarnya untuk edukasi. Di mana banyak orang karena tadi nggak digaungkan, artinya memilih yang menggaungkan, gitu kan. Nah, that's why, wah, ini merupakan momen untuk menggaungkan pentingnya punya properti. Karena nggak semua orang tua mendidik anaknya bisa punya properti. Ini realitanya. Benar ya, benar. Mungkin fokusnya lebih kepada tadi ya, gitu, pendidikan yang sifatnya mungkin lebih kemana akademis yang lain gitu ya, gitu, atau
hobi-hobi yang Hobi. lain gitu. Tapi mungkin investasi ya, ini lebih kepada ke arah investasi di bagaimana fokus ke pendidikan di situ gitu ya. Dan salah Ya. satunya bagaimana bisa Beli sejak properti. dini Beli properti sejak dini itu istilah kata nggak semua orang tua melakukan hal itu. Yang ada akhirnya tadi ya, ada orang yang usianya udah 55 tahun ke atas yang mestinya pensiun happy tapi nggak punya properti. baru mau mulai Udah telat. Udah Mau telat. nyicil KPR Udah nggak lewat, bisa, iya. nggak bisa kan? Nggak boleh ya, iya. Iya, nggak ada bank yang mau terima gitu kan. Lalu ngarepin uang pensiun terbatas. Ya akhirnya ngontrak terus kan, ngontrak depresi, mestinya kan udah pensiun happy ada cucu jalan-jalan mungkin ya. Tapi ini mau pikirin gimana nih bayar kontrakan ke depannya karena pensiun uangnya udah habis gitu kan limited. Nah yang ada depresi. Nah yang ada akhirnya digantungin lagi ke anaknya. Iya. Nah anaknya yang lagi berjuang harus menanggung juga gitu kan. Nah ini yang terjadi tadi. Kalau bicara umur anaknya mungkin umur 40-an gitu kan, 40-an lagi berusaha berjuangnya lagi itu fight juga. for their life gitu, their own life tapi harus gitu ya. membantu lagi, belum jadi dia jadi kayak namanya sandwich generation. Betul. Digencet dari atas, digencet juga dari bawah karena harus keluarganya sendiri. Iya, Ya. nah itu yang terjadi. Nah, apalagi kalau misalnya anak-anak muda, nah baru dapat uang, urusan properti nanti aja. Akhirnya itu terus berlanjut ke lingkaran yang nggak berujung, yang ada telat. Dan soalnya saya punya campaign dari awal, dari muda kita memikirkan minimal bertanggung jawab itu paling penting. Bertanggung jawab buat diri sendiri dulu. Kalau kita udah bertanggung jawab buat diri sendiri, bisa menghidupi diri sendiri dengan punya properti sendiri, kita nggak bebanin orang, nggak bebanin anak, nggak bebanin orang tua gitu. That's why start from dari muda. Lu keren, lu muda keren kalau punya properti. Keren. Ini keren deh platform yang dirimu bikin gitu ya. Tapi memang nggak salah ya teman-teman, karena kan Ruby ini itu ditetapkan sebagai YouTuber nomor 1 properti ya versi financialku.com. Iya, jadi emang kalau bicara YouTuber nih pasti kalau cerita-cerita tentang topik ini nih pasti bakalan seru nih ke depannya. Jadi ikutin kita terus ya gitu. Nah, ini menarik ya tadi mengenai bagaimana sejak dini itu memikirkan untuk mulai memiliki properti itu. Lalu kita bicara anak-anak muda ya. Kita sekarang udah gak bicara milenial, tapi udah bicara sampai generasi Z ya gitu ya. Kayak anak saya gitu udah generasi Z. Jadi kayak intinya bahwa anak-anak sekarang itu kan yang tadi seperti Ruby bilang gitu kan sekarang tuh masih tren nggak sih YOLO itu? You only life, YOLO lah ya gitu kan, artinya bagaimana biar mereka bisa enjoying their life, hidup mereka semasa muda dengan hal-hal yang sifatnya tadi lebih pada gaya hidup gitu ya, traveling, gadget, otomotif, jalan-jalan gitu ya, dan anything yang sifatnya mungkin hanya lebih kepada katanya gini. Hidup tuh sederhana gitu, tapi yang bikin gak sederhana itu gengsinya gitu. Biasanya kayak gini-gininya nih jadi gengsi kan gitu by the end of the day. Nah, tapi lupa hal-hal yang dasar gitu. Akhirnya karena mereka lebih fokus dan priority untuk hal-hal ini demi dengan konsep YOLO ini gitu, akhirnya mereka lupa gitu ya. Nah, terus sebetulnya kalau ngelihat sekarang gitu, kenapa anak muda itu tuh susah banget punya properti dan kenapa enggak gitu mereka harus punya properti? Kalau menurut Ruby, apa sih fenomena yang sebetulnya realitinya nih memang yang terjadi seperti apa di mata anak muda gitu? Kenapa kok masih tidak melihat bahwa punya rumah ini sesuatu yang keren dan gengsinya tinggi loh sebetulnya? Yes, thank you. Jadi gini loh, seorang manusia entah dia muda, entah dia tua itu dipengaruhi, gitu kan? Ada yang menginfluence kan, dari eksternal ataupun internal, gitu kan? Nah, bicara eksternal, bicara sekarang ini banyak orang lihatnya di gadget. Eksternal ini. Dan eksternal ini selain jadi ada online, ada offline juga. Temannya lah, ya kan. Mungkin dia mengidolakan siapa, gitu kan. Itu akan mempengaruhi. Persentasenya beda-beda. Ya. Tapi percaya atau enggak, itu akan mempengaruhi hidupnya. Kalau dia ngefans sama sosok siapa gitu, dia pengen jadi seperti itu. Itu mempengaruhi juga. Dan percaya jalan hidupnya nanti akan tadi terpengaruh oleh itu keputusan yang dia buat gitu kan. Nah,
balik lagi ada konsep YOLO, ada yang lain-lainnya. Nah itu kan juga digaungkan, ada yang menggaungkan, gitu ya. Nah siapa yang menggaungkan, nah itu akan menginfluence orang-orang tersebut. Nah kalau bicara sebenarnya bisa apa enggak? Bisa nggak punya properti? Bisa. Balik lagi itu tergantung siapa yang menginfluence dan dia mengikuti seperti apa. Karena apa yang diinfluence itu akan dilakukan, diyakini, dilakukan, diduplikasi berturut-turut gitu kan ya. Nah ini bisa menjadi realita, gitu. Nah tadi eksternal, internal kita bisa bicara orang terdekat, bisa keluarga, ya kan. Ada misalnya anak yang dilahirkan oleh orang tua yang kecukupan dan diajarin beli pokok ini cara ini, otomatis dia masuk ke otaknya dan dia bisa lakukan. Tapi ada juga tadi orang tua yang dia orang tuanya nggak punya properti. Nah gimana dia lihat orang tuanya yang ngontak mulu, dia jadi kayak ngontak juga gitu, bisa kata seperti itu. Nah that's why anak muda ini balik lagi, anak muda seperti apa? Yang mau hidupnya nantinya seperti apa? Gitu kan, yang mau oke, life goes on tapi nggak ada persiapan, ya nggak bisa juga gitu. Semua butuh di prepare, beli mobil butuh di prepare, beli properti atau nah memang cenderungnya katanya beli properti banyak yang bilang oh mahal, nggak sanggup, atau banyak maunya juga karena dilihat tadi semua eksternal ya. Pengennya beli rumah di tengah kota bawa ya kan. Idolanya itu waduh idolanya enak banget di tempat Rumahnya di tinggalnya. Kebayoran Baru. Istana, ada kolam renang gitu kan. Harganya wah. Nah sesuai sama budget dia. Dan itu melihat kayak bumi dan langit. Dengan gaji dia sekarang, dia kan belum sanggup untuk seperti itu. Tapi dia nunda. Nah nunda itu juga bahaya. Gitu. Menunda itu bahaya. Yang sebenarnya yang butuh adalah sebenarnya dipersiapkan sampai waktu yang tepat. Jadi bukan menunda nunggu deh. Ntar deh tunggu gajinya udah cukup, tunggu dapat bonus, tunggu apa, tiba-tiba dapat jackpot atau dapat apa gitu. Atau kawin sama orang kaya gitu. Seperti itu ya. Masalahnya kalau kawin sama orang kaya, kalau nikah kan gitu kan. Banyak nanti dong ini kayak gitu kan. Terlalu banyak excuse kan? Iya, too much excuse. Yang sebenarnya harus dilakukan adalah prepare. Kita mesti ada nih. Oke, kalau kita misalnya baru kerja, ya kita nggak bisa langsung udah besok beli properti enggak. Semua harus di-prepare, gitu kan. Tapi prepare itu kan buat kehidupan dia sendiri, gitu. Dan yang juga dipersiapkan adalah pertama kita harus siapin nih dana darurat. Ini sebenarnya yang penting dulu. Dana darurat ini kita bicara sebelum ngapa-ngapain kita udah prepare. Karena kan ya namanya kerjaan mungkin ada kalanya naik ya. Betul. Ya jadi sebelum ini bagusnya kita prepare. Ya kan kalau yang baru kerja pelan-pelan nih siapin dana darurat. Belajar nyimpen dana darurat adalah belajar saving dulu. Misal saving 10%, 20%, pelan-pelan gitu kan. Nah jangan sampai besar-pasan daripada tiang. Ya gara-gara gengsi tadi ya. Gara-gara gengsi tadi gitu. Ya kan gara-gara gengsi dan pengen dilihat dipandang orang lain, ya kan wow gitu tapi fondasinya nggak kuat gitu. Jadi itulah gitu. Jadi lebih baik kita tampil apa adanya, ya tapi kita bisa mengatur keuangan kita, ya belajar di dana darurat, ya belajar juga nih. Ya saya nggak ngomongin tentang sedia pagi sebelum hujan secara detail, tapi kita penting lah punya BPJS atau asuransi. Ya minim BPJS lah gitu kan minim. Nah itu kalau kesehatan kan juga nggak tahu gitu. Semua orang pengen sehat selalu, tapi kan namanya sakit nggak tahu dia bisa datang. Nah habis jadi dana darurat BPJS kan. Kemudian kalau mau beli properti kan mesti punya kumpulin DP down payment. Betul, iya. Nah down payment ini nggak bisa langsung dong. Iya betul. Jadi butuh pelan-pelan ditabungin. Nah banyak orang yang males mempersiapkan salah seperti itu. Kita bawa punya dana darurat, bawa punya uang DP gitu kan. Itu realita yang ada. Yang penting apa gadgetnya, apa tempat makanan yang keren lagi, wah harus kesana. Nah banyak duitnya habis kesana. Gitu. Dan ya ini tentang bagaimana menunda kesenangan untuk suatu hal yang lebih baik. Bukan berarti kita nggak boleh have fun, gue juga suka have fun, tapi kita alokasikan. Jadi mesti ada waktu-waktunya lah ya gitu. Jadi nggak dipur terus gitu kan setiap hari
nongkrongnya di tempat yang mahal, setiap Betul. kali harus gadgetnya yang Iya. selalu terbaru gitu kan. Jadi tinggal diatur-atur aja waktunya ya Yes. sebetulnya. Tapi ini menarik sih mengenai tadi perkara gengsi ya. Kalau kita bicara anak muda, ada sebetulnya kalau dipikir-pikir ya nggak tahu ya apa ini buat generasi seumur saya gitu. Tapi kan kayak punya rumah sendiri itu kan sebetulnya keren ya gitu. Iya, itu Tapi dia. kenapa kok anak-anak muda nggak melihat kayak gitu? Tapi traveling ke luar negeri like setahun berapa kali tuh jauh lebih keren daripada akhirnya lu bisa beli rumah sendiri gitu dengan Yes. usaha sendiri, dengan nyicil dengan keringat sendiri gitu. Nah ini tuh lucu ya sebetulnya gitu ya. Nah ini kalau menurut Ruby kenapa ya? Padahal kan keren loh gitu. Itu dia. Gengsinya tinggi loh punya Yes. rumah gitu kan. Iya, saat lu punya rumah sendiri artinya lu udah melewati hal-hal Right, tersebut kan. right. Lu udah Apalagi di usia mempersiapkan, muda. lu bisa muda. Makanya mungkin campaign muda punya properti bahwa ini keren banget, lu bertanggung jawab atas diri lu sendiri dan Well lu juga plan well gitu plan. kan. Apalagi kalau lu cowok nih, lu kan saat mau menikah, Right. ya kan mau menikah, ya anak orang ya harus Jadi amunisi loh itu, jadi kayak Iya, modal nih, iya, gue laki benar. keren nih, Iya, udah bisa keren nih. jadian rumah nih. Iya, gitu ketemu kan. calon mertua juga rumah. Iya, iya. Ya kan? Padahal gitu ya. Itu loh, iya kan itu gitu loh. Jadi kan juga ingat loh kan menikah kan membangun rumah tangga, namanya juga membangun rumah tangga. Kan langsung punya ya rumah Iya, yang membangun. besar gitu. Iya, Jadi membangun harus rumah berproses. tangga. Iya, jadi itulah makanya gue campaign terus gitu kan. Saat campaign ini masuk, jadi orang kepikiran, mulai dari kepikiran dulu, gitu. Dari kepikiran baru bisa pelan-pelan diwujudkan. Tapi kalau nggak pernah diedukasi, bayangin kan, kalau nggak pernah ya kita sharingin, ya kan ini pentingnya, ini pentingnya, ini pentingnya. Jadi kita kalah saing sama tadi yang mengedukasi tentang lifestyle, mengedukasi gadget, dan karena mereka jor-joran tuh. Iya. Karena tadi digaungkan sesuatu yang digaungkan, ya kan? Kayak kafe digaungkan, makin banyak penasaran gitu kan. Nah itu dia. Makanya saya mendorong gitu kan para influencer juga, ayo punya properti juga gitu kan. Bagaimana bikin konten yang Iya. keren dan bisa menginfluence, bisa Iya. mempersuade gitu ya Yes. anak-anak muda bahwa punya rumah sendiri itu Iya. sama kerennya kayak lagi nongkrong di cafe yang lagi happening, punya gadget That's right. baru gitu, traveling ke tempat yang keren gitu. Iya. Sebetulnya sama gitu kan, Betul. gitu. Karena mungkin benar juga ya, karena konten-konten di seputar itu nggak sebanyak yang lifestyle tadi. I think that's a good point. Benar-benar. Ayo dong makanya nih, coba Iya, nih betul. anak-anak Makanya muda saya senang banget influencer ini ya. Diundang juga jelas untuk campaign juga, Benar-benar. ya kan, dan makin banyak ya tadi dari 81 juta pelan-pelan diturun kan, karena Iya. makin banyak yang punya gitu kan. Apalagi belakangan ini yang banyak yang bilang, wah ini dan sewa. Nah, menarik nih. Iya. Padahal kalau udah punya rumah sendiri juga bisa disewain kan malah cuannya Iya. makin aja kan. Iya, kenapa takut Iya, gitu? Kenapa? iya. Nah ini menarik nih, coba tadi bahasnya gitu deh. Nah, Ya. Kenapa gitu. kok ngapain gue beli rumah, orang sewa aja oke gitu. Nah, dan itu pada itu kesempatan ini gue menarik mau tuh. share. Iya. Ingat, sewa itu juga butuh biaya. Itu satu. Hmm. Pindahan barang butuh. Iya. Transportasinya butuh biaya juga. Dan suatu saat kalau diusir dari yang Iya. pemilik sewa itu kan, ya dia harus pindah, Butuh nyari biaya tempat juga. pindahan. Ya kan butuh transportasi lagi, belum lagi peralatannya, furniturnya hancur gitu kan, pindah-pindahan kan. Iya. Itu juga biaya. Kadang nggak kepikiran seperti itu. Mikirnya oh sewa ini. Dan nggak kepikiran juga bahwa harga properti naik terus. Nah, Gitu itu kan, dia. harga sewa juga ngikut naik gitu kan. Nah, makanya Minimal itu gak jadi punya kamu gitu Yes. kan, mendingan dengan Iya. mungkin pengeluaran yang mirip-mirip aja atau mungkin slightly higher dikit tapi itu udah jadi milik kan gitu. Iya, Kalau betul. nyicil properti bener gak sih nyicil? Dan bayangin ya, kalau ada calon mertua yang lihat, oh ini sewa, pusing ya. Gitu kan saya Masih kontrak. aduh, Masa kamu masih kontrak? main nggak kontrak, gitu kan anak gua gimana gitu kan kalau saya punya anak putri kan, aduh, gitu kan. Minta kontrak mending minta kos-kosan ya. Aduh, kasihan loh. Udah punya anak dididik baik-baik gitu, diedukasi, digini, tapi dia kos-kos kasihan gitu. Jadi kadang banyak orang yang tadi terinfluence yang salah, jadi mindsetnya salah, jadi nggak bisa beli, duitnya habis aja. Iya kan? Justru yang untung yang punya properti, yang banyak disewain dan lain-lain gitu kan, iya kan? Jualan tanah, gitu. Jualan tanah tuh untung, dan anaknya pasti banyak dipacarin.
Tapi belum tentu loh, kan setuju kan? Karena biasanya kalau juga karena dia lihat juga bibit uban bebek. Betul dong, Ya kan? pasti. Juga karena ketemu lagi emang juga kalah lah kayak gitu. Sama-sama. Sama-sama. Equal, gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Jadi mindset sewa untuk sementara itu. Iya. Atau tadi sewa dulu sambil nabung buat DP, nggak lama-lama, Iya, sekarang sementara. langsung deh gitu ya. Gitu. Benar-benar. Iya jangan wah ini. Jangan sewa seumur hidup ya, Iya. jangan kontrak seumur hidup. Iya gitu kan. Apalagi masih ngontrak sama mertua, Wah atau itu sama lebih orang tua. lagi gitu. Itu lebih. Kontrak satu kamar di rumah orang tua. Iya jangan. Iya, iya. Ada baiknya membangun dan kan Iya. membangun rumah tangga sendiri. Ya kan enak gitu. Jadi nggak beban juga. Kan tinggal di rumah mertua bangun siang dikit. Gitu kan. Siapa nih yang gini nih yang nonton ya kan? Ya kan, gak Ya kan? bebas. Ya kan beli bakso gitu kan. Aduh, mertua nggak dibeli. Aduh, dipototin lagi gitu kan. Ajak mulu nih bantu gue. Iya kan. Ketahuan deh. Iya kan. Terus udah gitu abis makan nggak bersih-bersih. Iya. Wah, jadi Repot ya, repot ya. Timbul Itu tuh hal-hal masalah. yang, iya. benar-benar. iya kan. Kalau di rumah sendiri kan, Iya. bangun siang bisa. Bebas ya karena Bebas. Puki Rubin. Ini juga aku tadi juga penasaran ya pengen ngulik yang mengenai sebetulnya mereka kan kadang-kadang muda ini berpikir nih itu how nih mulai nih kayaknya kalau kita ngomong kita sharing-sharing kan kayaknya gampang ya itu ya kah gitu ya tapi mulai ini gimana sih gitu karena kadang-kadang kan seperti ini tadi ya berangkatnya adalah bagaimana bijak dulu nih sama benar-benar kemampuan finansial saat ini. Iya betul. Jadi agak meminimais banyak maunya tadi. Aduh pengen rumahnya deket kantor, pengen rumahnya deket kota, deket tempat tongkrongan, deket tengah kota maksudnya gitu. Ya kan nggak mungkin gitu. Terus tapi gengsi deh kok kurang oke nih kayaknya kurang gengsi, kurang keren kalau rumahnya di ujung misalnya nggak di tengah kota. Jadi kan mindset ini tuh yang akhirnya mundur-mundur terus sementara yang namanya tadi Ruby bilang bahwa menunda punya rumah itu tuh nggak nyelesain apa-apa karena satu tadi harga properti naik, umur makin nambah, ya kan segala sesuatunya makin rumit ya kedepannya semakin banyak kebutuhan semakin susah menyisihkan buat DP rumah misalnya ya kan kalau kita semakin berumur semakin banyak kebutuhan akhirnya semakin susah jadi terlalu banyak kompleksiti gitu nah tapi mindset ini kan sebetulnya anak muda itu kan rata-rata tuh sekarang pengen sesuatu yang instan gitu ya kayaknya yang aduh nggak sabar deh kalau harus nunggu gitu aduh mendingan nggak usah nah Ruby ada tips nggak gitu nih gimana nih merubah mindset anak muda yang kayak nggak sabaran gitu kalau aduh nanti harus nabung lagi sampai kapan gitu mendingan nggak deh kayak udah nyerah duluan gitu kayak udah mas ada nggak sih kayak gitu juga gitu insightnya dari anak muda akhirnya ketunda aja gitu terus gitu. Nah, ada dong, gitu. Nah, ini biasanya kalau lihat orang sukses, enak banget ya dia, punya propertinya banyak, misalnya gitu. Wah, hebat banget ya dia. Padahal kan orang nggak lihat prosesnya tadi. Right. Nah, jadi kita mesti melihat orang kalau yang sukses lihat proses yang dilalui. Iya, jangan lihat begitu dia udah jadi ya. Iya. Jadi saya ingin mengundang atau saya mengingatkan teman-teman semua, ya harus melewati prosesnya dulu. Teman-teman juga bisa ada di posisi misalnya posisi level tinggi kan semua mesti dari bawah gitu. Nah harus dilewati yang masa-masa dari bawahnya itu gitu. Nah jadi saat kita mau punya properti ya kan mau nggak mau kita harus mempersiapkan menunda kesenangan atur budget ya kan. Nah kalau misalnya tadi ada yang mau tinggal ke kantor nih biar gampang tapi gue juga mau beli properti gue ada solusinya juga. Lu bisa aja misalnya beli properti yang sesuai budget lu. Nah sambil lu mungkin sementara masih tinggal sama orang tua. Itu masih bisa juga. Iya, masih bisa juga. Tapi udah prepare. Betul. Iya. Kalau sementara nih mungkin 2 tahun pertama lu masih tinggal orang tua lu nabung, ada uang tabung, gitu kan. Mungkin sekarang juga banyak juga nih yang jadi influencer atau jadi side hustle juga kan. Nah itu juga, dapat uang ditabung untuk DP, jadi untuk persiapan, untuk ya dana darurat, untuk ya asuransi dan bisnis dan lain sebagainya. Nah itu tadi harus dipersiapkan. Nanti menikah dipersiapkan juga kan, apalagi ini juga. Dan sesuatu dibilang penting, karena sebenarnya
dari kita belajar di SD gitu kan, di sekolah dasar, kebutuhan utama kan ada, ya kan, sandang, pangan, papan. Right. Nah, papan ini kan menjadi salah satu kebutuhan utama selain sandang dan Iya. pangan gitu kan, ya, makanan dan hidup gitu kan. Nah, papan ini harus kita persiapkan ya, dengan matang, ya kan, walaupun nggak mudah, tapi bisa sehingga nanti tuanya ya kita bisa menikmati hidup yang lebih baik. Benar. Susah-susah sekarang, mudah-mudah kemudian gitu ya. Rakit dahulu. Gitu ya. Susah sekarang, mudah kemudian. Kayak tadi soalnya mau berakir-akir dulu benar bersusah dulu kayak udah biasa susah dulu mudah kemudian aja. Jadi sekarang ini justru kita Iya. bawanya enjoy. Benar. Kita bawanya enjoy karena terus terang saat ini banyak sekali ya kemudahan-kemudahan yang diberikan dari pemerintah, kemudahan dari bank juga kemudahan, ada kemudahan dari kelompok pun banyak kemudahan. Betul. Nah, itu tadi jadi ada dua hal ya. Satu sebetulnya tadi bagaimana mindset ya. Kalau tadi bagaimana bijak menunda kesenangan, mengatur kesenangan gitu ya. Lalu kemudian melihat dulu sudah deh nggak apa-apa nggak usah ngekos tinggal dulu sama orang tua. Nabung dulu baru nanti beli rumah sih. Itu kan hal-hal yang berkaitan sama mindset. Nah, terus sekarang hal-hal yang berkaitan sama teknikalnya gitu ya. Bagaimana dia punya knowledge untuk bisa menentukan ini bagaimana biar realistis nih cara akhirnya aku bisa memiliki rumah gitu ya misalnya. Artinya berarti kan harus bijak mencari tahu informasi yang tepat dengan siapa gitu ya, harus berkonsultasi untuk akhirnya bisa memiliki rumah nih sebagai yang mungkin taruhlah gajinya masih nggak jauh-jauh dari UMR misalnya gitu ya. Developer mana yang dipilih sebaiknya, bantuan keuangan mana yang sebaiknya dipilih dan lain sebagainya. Nah, itu kan sudah teknis ya. Tadi dari sisi mindset dipersiapkan, terus kemudian nih realistisnya untuk implementasinya ini gimana gitu. Nah, itu Ruby ada nggak long story deh gitu kira-kira prosesnya gimana sih nih kalau buat milenial atau anak muda ini mau memiliki rumah ya, teknisnya tadi bagaimana kiat-kiat tips-tips untuk memilih tadi gitu ya dari sisi bantuan keuangan, developer dan lain sebagainya. Nah, oke. Kalau udah mindset udah benar, berarti kan lari ke teknisnya tadi hal-hal yang dipersiapkan. Ya kan, pertama pasti dia mencari informasi dari sekeliling dulu. Biasanya gitu kan. Nah, dia lihat siapa yang udah punya rumah, dan pasti dia tanya. Iya, gengnya ya mungkin ya, circle-nya dia ya. Siapa dia gitu kan? Dia pasti cari siapa nih. Kalau misalnya di gengnya nggak ada, dia cari mungkin siapa yang menjadi panutan. Iya. Ya, kakak lah atau siapa gitu kan. Biasanya mulai tukar pikiran. Nah, ingat bahwa kita dalam membeli properti menurut saya harus cocokin sama budgetnya kita saat ini. Jangan tahun ke depan kelamaan gitu kan. Ya kalau mampunya sekian, ya kan. Nah, belilah yang sekian. Iya. Mulai dulu dari yang sesuai kemampuan ya. Gitu. Dan kalau misalnya bicara tadi kan, kalau dananya belum cukup gimana? Nah, biasanya dibantu sama IMF. Siapa tuh IMF? Ya kan singkatan. Pertama bisa ibu. Aku udah tahu nih, baru nggak mungkin ya gitu ya ibu. Kalau udah menikah sama tua. Lumayan ada tambahan ya selain orang tua kan 8 tahun. F-nya family. Keluarga besar. Itu udah mewakili. Ayah langsung dari itu family. Jadi just kidding bahwa itu tadi ya kan. Ya. Mungkin bener sih. Bener ya. Subsidi lah setidaknya. Mungkin bener ya gitu kan. Jadi ya berbahagialah kalau teman-teman saat ini yang orang tuanya ya bisa support. Iya. Tapi mikirnya nggak usah kayak gitu ya harusnya. Sendiri berdikari, sendiri ya. Mungkin support di DP. Sama aja dong. Di DP deh gitu. Iya, tapi balik lagi ya kan. Nah itu kan hal-hal yang mempengaruhi, ya kan. Tadi saya nanya siapa-siapa atau investasi waktu untuk searching, ya kan, datang mungkin ke developer. Ya, kalau bisa juga pilihlah developer yang terpercaya, yang melihat track recordnya, yang udah membangun kawasan. Punya banyak pilihan produk juga ya, karena bisa apartemen, bisa rumah gitu kan. Nanti tinggal cocokin sama kebutuhan kita, kebutuhan orang tersebut. Nah,
Jadi sebelum melakukan itu kan pasti dipengaruhi oleh satu dan lain hal. Lihatlah, analisa juga gitu, ya kan? Bagaimana kita punya kekuatan, ya, terus kita punya kelemahan. Kelemahan, kekuatan kalau kebayang gimana desa gitu kan? Kalau kekuatannya kemampuan dia berapa gitu. Terus ada peluang-peluang apa nih yang bisa mempercepat UBDP gitu kan, hustle, ya kan, pinjam sama orang tapi side hustle itu menarik loh. Anak muda sekarang kan walaupun bekerja tapi bisa jadi content creator, bisa jadi influencer, bisa jadi endorser, lumayan kan gitu. Satu post berapa gitu kan, gitu buat uang jajan. Jajannya ketutup kan gitu, sisa gajinya bisa nambung DP. Iya, tips gampang ya kayaknya, tapi harusnya bisa ya. Tips dari saya bagaimana bisa menjadi endorser atau apa influencer gitu kan. Sebenarnya yang jadi influencer ataupun bantu orang, ya, bantu ya perusahaan, bantu siapa untuk memasarkan gitu kan. Ketika Anda rajin membantu, Anda dikenal. Begitu dikenal, makin banyak bantu, makin ngegung. That's how you start, right? Yes, that's how. Jadi membantu ya, jadi saat kita membantu kan rezeki kita dibukakan juga. Iya kan? Nah itu dia kayak menabung kan. Awalnya mungkin ya ada dikasih nasi kotak bersyukur, ya kan? Ya tapi itulah kekuatan tadi dengan makin banyak posting produk orang. Ya kan mulai gampang dari teman-teman dulu, dari teman-teman orang tua, boleh nggak saya bantuin gitu kan? Nah itu start. Nah lama-lama kan lumayan income. Dari income itu buat kita buat mungkin DP, buat beli bayar cicilan dan lain-lain. Jadi menurut saya semakin orang rajin, ya kan, membuka peluang rezeki. Ya kan kita kerja dari pagi sampai siang sampai malam gitu kan. Nah, malam itu bisa juga posting, misalnya makanan nih enak banget, komen. Iya, apalagi waktu di pandemi ya, nah itu kan banyak orang terdampak. Nah, saat kita bantu mempromosikan, wah itu rezekinya. Sekalian motivasi. Sekalian motivasi. Tadi dari sisi persiapan gitu, dari sisi bagaimana bijak memilih tadi ya, gitu pasti disesuaikan sama keuangan, lalu kemudian cari juga lokasi yang memang cukup juga sama keadaan keuangannya, lalu kemudian jenisnya juga, misalnya baru mampunya buat apartemen atau rumah yang satu lantai dulu ya enggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Nah sekarang mengenai bantuan dari perbankan, nah ada nggak sih yang benar-benar ngedukung banget buat anak-anak muda ini gitu? Ada yang benar-benar khusus lah ya gitu, yang dukungan dari perbankan gitu, ada nggak? Banyak banget. Perbankan ini sangat support karena pemerintah kita support. Betul. Ya, waktu pandemi ada program sejuta rumah, terus ada bebas PPN saat itu, ya. Dari pemerintah. Nah, subsidi DP juga ya kalau nggak salah ya, pokoknya banyak lah ya yang diupayakan LTV ya. Yes, LTV ya, program LTV jadi bisa kata di sini kecil. Bank juga karena tadi dukungan pemerintah, bank juga mengeluarkan produk-produk yang berhubungan sama anak muda supaya lebih mudah. Oke. Ya, nah ada mungkin promo-promo yang bunganya kecil. Di 3 tahun pertama bunganya kecil supaya pelan-pelan kan membangun habit untuk nabung. Iya. Ya kan. Kebiasaannya dulu. Sambil pelan-pelan meningkat. Ada tuh pelan-pelan. Ada juga yang mungkin setahun pertama dikasih rendah banget gitu kan. Gitu. Jadi itu juga ada yang panjang ya, karena kan secara umur kan masih oke ya, jadi mungkin bisa 30 tahun ya, benar betul. Nah itu juga, jadi nggak ada alasan sebetulnya. Yes, nggak ada alasan, tinggal mau apa enggak, iya mau dan mampu, iya percaya gitu. Kalau mampu saya yakin mampu. Iya, mau apa enggak, gampang, satu mau dulu ya. Mau dulu dan ingat ketika kita punya properti ini kan, tadi kita membangun rumah tangga, mempersiapkan masa depan yang indah, yang gemilang gitu kan. Nah ini bagus supaya anak lihat juga, orang tua dia benar kesenangan buat beli properti. Nanti anak juga bisa ikutin. Jadi namanya tadi yang sandwich generation-nya itu bisa makin berkurang ke depannya. Gitu kan. Masing-masing punya tanggung jawabnya. Jadi nggak menyia-nyiakan waktu itu sih.
Banyak orang tadi kan Iya. dulu lah masa bodoh yang lain penting. Yang penting having fun sekarang aja gitu kan. Iya, tapi dia dapetin orang tua, dia dapetin. Iya, itu namanya mudah di awal susah di belakang gitu dibalik. Gampang banget ya gitu aja deh. Pokoknya susah bener ya gitu kan. Hidup terlalu simpel gitu. Yang susah tuh gengsinya, gayanya. Iya. Nah, Tapi balik lagi semua pilihan. Iya betul. Itu Semua pilihan. Apapun pilihan yang Anda pilih, ya Anda nikmatin konsekuensinya. Iya. Exactly, that's the point. Ya, kita hanya bisa encourage, kita memotivasi, mempersuade gitu ya, karena Iya. sebetulnya ya itu tadi gitu, memang pasti susah-susah untuk mudah-mudah gitu ya. Nah tapi kembali lagi gitu ya, bagaimana masing-masing akhirnya mempunyai waktunya sendiri-sendiri, prosesnya sendiri-sendiri gitu untuk jalanin. Tapi jangan menunda, karena kalau menunda itu nggak menyelesaikan masalah juga. Ya tadi umur makin tua, properti makin naik, lahan makin habis, nggak ada lagi, udah nanti makin mahal dan secara proses mungkin lebih kompleks karena terlalu banyak hal-hal yang lain yang sudah menjadi kebutuhan tambahan, bener nggak? Betul. Ya lupa lewat-lewatan. Iya. Tadi kata Ruby, 50 tahun baru kepikiran punya rumah. Iya. Sih. bener ya gitu ya. Jangan sampai tadi enak ya, ini sukses jadi jual tanah. Tapi ingat loh, dulu jual tanah kan beli tanah. Betul. Coba kalau dia nggak beli tanah. Kecil-kecilan. Coba kalau dia cuma nyewa doang. Kalau dia Dia jual tanah. Iya, kalau dia nyewa doang. kalau dia beli gerobak, kalau dia beli gerobak somai, jadi juragan somai ya kan? Ya kan juga Iya. Tapi kita lihat. Iya. Rata-rata orang-orang kaya tuh dia tadi punya propertinya banyak. Gitu. Jadi kalau mau dibilang orang kaya ya punya properti banyak. Karena tadi punya properti yang gampang. Betul. Iya, tapi dia bisa beli properti pertama, ketagihan loh, beli properti kedua, Gitu. ketiga, keempat, Menarik ya. penuh bisa wakin punya pasif income. Iya. Dia nggak kerja pun ada pasif income, bisa wakin. Iya, karena sebetulnya ya tadi misalnya beli, tapi mungkin mampunya masih di pinggiran kota misalnya. Mungkin kalau tinggal di sana kejauhan, tapi kan bisa disewain. Minimal dia ngekos misalnya. Betul. Ngekos dia bisa dibayarin dari uang hasil dari sebagian dari yang sewaan Dari rumah sewaan, gitu. betul. Sebagian lagi bisa buat nyicil rumahnya. Iya. Jadi kan sebetulnya kelihatannya mudah ya gitu, tapi harusnya sih manajeable ya, betul. Betul. Ya. Begitu income-nya naik, Iya. income-nya naik kan, karena Iya. yang bagus diangkat di promosi level Betul. berikutnya, artinya gajinya makin meningkat. Bisa dari Cicilannya sewa, gitu. cicilannya lebih cepat. Iya. Atau udah lulus, Dia bisa beli properti lagi. ini bisa dijual misalnya untuk DP-nya properti yang lebih Betul. besar di tempat yang lokasi lebih dekat kota misalnya. Jadi, Betul. tapi kan itu memang proses banget ya. Makanya Yes. kesabaran itu yang Betul. harus ada gitu. Ingat tuh, harga properti yang tadi ini, begitu lewat 5 tahun. Udah beda. Udah jauh. Iya, udah nutup, udah kembali modal Iya, kemana-mana. kalau nggak percaya, silakan yang mau jual di harga 10 tahun yang lalu. Iya, iya lah kayak iya udah luar biasa sih. Nah, kita tahu lah gitu ya bagaimana kenaikan properti. Betul, bayangin nih 10 tahun yang lalu mungkin harga rumah di Jakarta masih ada dapat yang misalnya 500 juta itu di Jakarta dulu ya. Hari ini mah. Biasanya nggak dapat. Oh segitu di pikiran aja Bekasi sekarang juga udah sama. miliaran loh. Bekasi udah miliaran loh. Iya. Udah keren loh. Nah, itu. Iya. Jadi kalau nggak start from now, Iya. ketinggalan. Jadi sebetulnya memang ya, berarti kuncinya memang ya itu tadi ya informasi, wawasan gitu ya, bagaimana bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan input gitu Yes. mengenai bagaimana sejak muda itu bisa punya properti dan Yes. kemudian juga orang-orang yang punya mindset yang sama gitu bahwa bisa memanage sedikit menunda kesenangan. Jadi memang circle menjadi penting. Betul banget. Betul Circle ya. menjadi penting. Kalau circle-nya main nyewa-nyewa terus, ya Ya udah ke bawah. Iya, ke bawah tuh. Iya, sewa aja gitu kan. Tapi kalau circle-nya sama yang beli aset ini, beli aset ini, otomatis knowledge dia nambah, Betul. mendapatkan income-nya nambah. Gitu. Iya. Karena mainnya sama yang tadi, aset ini. Iya. Yang harganya, begitu properti kan harganya lipetan. Gitu. Betul. Setelah seperti itu. Ya jadi pilihlah ya teman-teman yang kamu akan jadikan yang akan menginfluence Iya, kamu. Gitu. iya. Kalau salah pilih teman, wah benar juga. Karena Itu saya sangat concern. Saya batasin inner circle saya batasin. Karena itu akan kasih insight. Ya kan, kayak belum lama ini banyak yang bilang, saya sih. Saya sih jadi ketakutan nggak ngapa-ngapain. Nggak melakukan usaha, nggak melakukan apa, diam aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Itu kan mempengaruhi tadi. mindsetnya kita karena lingkungan kita berpikirnya resesi itu udah bubar gitu kan. Iya. Benar-benar. Wah bakal bangkrut nih.
Padahal kita lihat di Indonesia ini luar biasa gitu kan. Luar biasa, sumber daya alamnya luar biasa yang kita butuh olah gitu kan. Nah itu dia, ketika kita mulai ini peluang, nah kita akan aktif mengejar Kreatif, aktif, hidup, inovasi dan segala macam. Pandemi membuat kita kreatif juga gitu. Iya. Nah itu dia. Ya sebetulnya pada bagusnya ya positive thing dari after pandemi ini sebetulnya kan kita akhirnya dipaksa ya kemarin untuk punya inovasi kreatif bagaimana menghadapi situasi yang ya cukup menantang gitu, tapi kebiasaan itu kan harusnya sudah terbentuk ya 2 tahun lebih gitu. Nah harusnya kalau ini diteruskan dengan kondisi yang lebih baik kan luar biasa ya. Betul banget. Iya oke. 3 poin sebelum kita menutup obrolan seru yang harusnya ini nanti kita berlanjut di belakang layar ya, ya karena banyak banget yang pengen aku obrolin. Tapi 1, 2, 3 pesan-pesan, motivasi, encouragement, bagaimana biar anak muda itu start like now. Terserah mau 3 kata, 3 kalimat, 3 statement, apapun. In your Oke, kalau view. menurut gue nih, anak muda itu mesti memaksimalkan potensi mereka sampai maksimal. Karena ketika potensi dia maksimal, itu dia bisa mencapai apa yang dia impikan, apa yang dia inginkan. Karena ini tadi, dan lu nggak bisa compare diri lu sama orang lain, karena setiap orang punya type yang beda-beda, gitu kan. Tapi ketika lu lakukan apa yang lu benar passionate dan itu bermanfaat buat orang lain dan orang lain bisa menerima, bisa merasakan manfaatnya, wah itu luar biasa. Dulu kayak lagi main di playground, tapi lu berdampak yang luar biasa. Not just for yourself, tapi juga for others ya. Tapi lu harus cek ya, lu berdampak kan? Potensi men, kan gue berdampak kan? Model kadang-kadang suka oke gitu. Ada orang suka nyanyi tapi nyanyi fals gitu misalkan gitu. Tapi orang lu nyanyi dari nyanyi ya. Artinya betul seperti itu, tapi pastikan memang seperti itu. Iya, pastikan. Iya. Pastikan ini berdampak buat orang lain merasakan. Itu sih. Even though it's just small things ya. Yes, small things. Ya tadi bisa lama-lama gue juga nggak nyangka nih gue punya campaign udah kreatif sekarang ada di mana-mana your subscriber juga berapa 27 ribu something lebih Instagram juga 1.000 ya. Jadi awalnya sesuatu yang nggak fenomenal karena properti inilah sekarang lagi punya properti gitu kayaknya kurang keren gitu ya. Tapi itu gak banyak orang yang terima kasih mau bagus gue udah kata lu sekarang gue udah punya rumah, malah gue sekarang udah punya rumah kedua katanya gitu. Ya, tapi itu kan dilakukan karena tadi ada perubahan. Ada orang yang mau menerima kemauan bagus. Gue banyak ketemu itu dan gue bersyukur dan gue merasa gue udah berdampak seperti itu. Karena minimal dari dia punya rumah, akhirnya dia udah bertanggung jawab buat dirinya sendiri. Dan dia bisa membangun keluarga yang indah gitu kan buat kehidupan yang lebih baik. Itu satu. Potensi. Kedua. 3 lagi ayo ikut. Passionate, harus tahu potensi gitu ya. Yes, yang kedua gimana bisa manage keuangan sih. Ini penting sekali. Manage keuangan ya. Manage keuangan sebetulnya cuma masalah mudah kesenangan sih. Itu juga betul. Jadi lo harus tahu. Karena banyak orang yang dia bisa ngumpul uang tapi dia greedy. Greedy itu ada ditawarin investasi yang banyak atau apa gitu. Itu ya. Nah itu. Belum lama ini kan banyak tuh yang controlling juga sih. Gitu. Jadi sebetulnya kan financial management itu kan juga mindset ya, bukan numbers. Gak hanya sekedar numbers ya, tapi mentality. Iya. Nah banyak orang tadi karena greedy tadi pengen dapetin induknya hilang. Induk uangnya hilang gitu. Ya kita tahu lah belum lama ini kan banyak ini saya mau berarti ya kita harus tadi bisa ngumpulin uang dan kita harus taruh yang tepat. Iya, betul. Gitu. Sehingga ya tadi apa yang kita lakukan nggak sia-sia. Iya. Gitu. Itu. Nomor 2. Satu lagi yang terakhir. Jadi gue mikir. Sambil mikir, makanya sambil aku mati. Iya. Nah, kalau nomor 3 itu tadi yang penting adalah bagaimana sih kalau circles. Ini sebenarnya gue dibahas juga. Surround yourself sama orang-orang yang memang bikin lo makin maju dan keren. Benar. Karena gini, at
hati-hati juga sama orang yang di depan lu manis, di belakang musuh. Itu juga ada gitu. Tapi lu bisa bahasakan. Kalau lu bisa, ketika lu suka gue pernah ganti komunitas gitu. Dan benar-benar go-nya sangat-sangat luar biasa. Ya kan, go-nya luar biasa. Makanya gue suka nih ngobrol podcast sama bisnis-bisnis orang. Ya kan. Nah saat gue ngobrol itu kan banyak insight-insight yang gue dapet. Dan gue bisa duduk semeja kayak gini kan, wah udah ada belajar langsung, sama-sama. ya kan. Dan ya abis itu bisa dapat kontaknya, bisa ngobrol lebih lanjut. Networking, collaboration. Yes, dan apa yang bisa bantu nih gitu. Nah itu akan mengubah kehidupan gitu juga. Jadi tadi selain soal yourself, orang-orang siapa dan bantu, punya mindset bantu. Orang kaya sekaya apapun dia ketika dibantu itu pasti bangga. Tapi kalau punya uang, dia kan sekaya apapun gitu kan. Apa sih bisa bantu? Pak boleh nggak sih bantu komunikasi? Bantu kan nggak cuma financial ya, network, waktu, ya kan ilmu dan lain sebagainya, banyak hal ya gitu. Jadi 3 hal yang akan mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Ya tadi ya pastinya dengan hal seperti itu otomatis kan kita bisa berubah. Bisa tahu prioritas gitu ya. Akhirnya bagaimana kita mau menentukan gengsi kita nih mau keren di mana gitu. Gengsi dalam arti gengsi keren ya gitu, punya bergengsi gitu mungkin ya. Itu mau punya kehidupan yang seperti apa. Thank you so much ya Ruby. Waktunya sudah bisa bercanda sampai ngobrol asik sama Ruby. Pastinya kita harus ngobrol-ngobrol lagi nanti lebih detail. Kita akan kolaborasi, kita akan brainstorming lagi teman-teman. But again, thank you so much sudah menyempatkan waktu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak obrolan bercanda kita hari ini. Tapi semoga teman-teman bisa dapat insight yang luar biasa dari Ruby Herman. Thank you so much. Kita pamit ya. Bye.